Ya maaf, kalau ini saya sedih. Bang Deki ini Kalau mewakili saya sedih ajaran di- Paulus. Gimana Ajaran caranya Yesus roh tidak takut? begitu. Yesus tidak ngajarkan gitu, Pak. Kalau Yesus itu ajarannya jelas. Baca Lukas 22 ayat 29-30. Di situ Yesus menyeru kepada Bani Israel bahwa mereka, Yesus dan murid-muridnya akan makan dan minum semeja dengan orang-orang di dalam kerajaan Allah. Jadi Anda kalau mau mengajarkan ajaran Paulus, jangan di sini lah. 1 Korintus 13 ayat 50 itu tidak berlaku bagi kami. Karena kenapa? Yesus bagi kami itu adalah utusan Allah yang mengajarkan kebenaran. Saya di sini bukan tidak mengajarkan sesuatu mengatakan yang sifatnya halusinasi gitu. Ya mungkin saya sudah dekat rumah, saya masuk dalam ini jalan, saya masuk di rumah, jadi saya masuk rumah, masuk ke bawah tidak ada sinyal lagi. Tapi jadi ini bagus Pak, sinyalnya masih bagus banget ini. Iya. Ya. Biasanya saya juga tidak Bapak akan berdebat, berdiskusi itu di rumah juga bagus sinyalnya. Oh, di rumah saya ada 2 tempat rumah di tempat kepada saya dengan rumah yang di villa saya mau ke villa saya. So, di situ tidak ada. Ntar yang waktu itu masih dibangun itu ya Pak ya? Ya, yang diomelin sama istrinya bukan Pak? Iya, yang waktu diomelin sama istrinya itu ya Pak ya? Suruh beli nasi itu Pak. Di situ tempat ibadah saya. Kalau ini rumah tempat tinggal. Kalau roh itu punya mata ya Pak Diki ya? Namanya roh itu semua itu Tuhan ciptakan di dalam dunia ini, yaitu sifat-sifat yang ada di mana roh itu juga yang menyatakan bahwa roh itu roh itu makan dan minum juga. Ya. Gimana ya Pak caranya roh itu makan dan minum? Apa ada mulutnya Pak? Apa ada tangannya rohnya itu? Hilang suaranya. Pak Deki dari tadi Bang di sini. Baru. Sekitar 15 menit yang lalu lah kayaknya. Saya sudah masuk ini akan Parah ini sinyalnya, nggak akan ini. Jadi rohnya punya lambung gitu ya. Bisa makan dan minum. Padahal di dalam kitabnya sendiri jelas Yesus menginformasikan kepada murid-muridnya bahwa di surga nanti akan makan dan minum. Bahkan kalau berbicara mengenai kerajaan Allah dalam kitabnya Bani Israel, Bani Kristen, neraka juga disebut sebagai kerajaan Allah. Jadi orang-orang yang melanggar perintah Sabat, perintah Taurah itu akan ditempatkan di tempat terendah di kerajaan Allah, yaitu neraka. Lalu kemudian dalam Matius 5 di ayat 29 dan seterusnya, Markus 9 ayat 47 dan seterusnya, itu jelas dikatakan bahwa Yesus mengancam orang-orang ini kepada jasadnya, bukan kepada ruhnya. Cungkilah matamu, itu jelas dikatakan oleh Yesus. Artinya bahwa ya di kebangkitan nanti yang bangkit itu adalah ruh dan jasad. Nah, sementara yang disampaikan oleh pendeta siapa tadi? Pendeta Deki itu ajaran Paulus 1 Korintus 15. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu ajaran Paulus tuh. Seperti itu. Ada serigala lain mungkin? Pak Dekinya sudah hilang. Nggak ada lagi ya. Braposera ini siapa nih Bang? Cek. Oh, mute.
Iya loh, hilang Gurunda. Kok aneh ya, di Jepang nggak ada sinyal dia. Ini Iya, gimana tunjangan gerejanya ini? Kok nggak dikasih? Heran juga saya kalau di Jepang nggak ada sinyal ya. Apalagi beliau ini kan misionaris yang dikhususkan untuk di sana di Jepang. Masa sih nggak difasilitasin gitu? Kalau Bravo Sierra siapa nih? Boleh unmute Bravo Sierra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bandar Lampung ikut nyimak. Mantap. Lanjut Bang. Prabu Sira. Jadi jelas ya pengajaran yang sampai kepada kita kaitannya dengan apa ajaran Yesus itu jelas bahwa ajaran Yesus dan ajaran Al-Quran itu seirama kaitannya dengan surga. Bahwa di surga itu manusia hidup layaknya yang seperti sekarang. Hanya saja hal-hal yang berkaitan dengan kelemahan itu sudah ditiadakan di sana. Ditiadakan di jannah itu kelak. Ya, jadi kita tetap akan bersosialisasi, tetap akan seperti sekarang bertemu, ngobrol, ngumpul di sana. Ya layaknya kita hidup di dunia. Hanya porsi yang ada di sana itu kita seperti yang dijanjikan oleh Al-Quran. Allah akan membalas sesuai dengan amal perbuatan manusia. Jadi kehebatan manusia di sana jauh lebih hebat dari sekarang. Dari semua aspek. Ya, terkecuali dari aspek kejahatan manusia ya. Karena di sana tidak ada lagi kejahatan. Gitu. Tapi sisi kebaikan semuanya ada di surga itu, di jannah itu. Dan itu diajarkan oleh Yesus juga kepada murid-muridnya. Tuh Carol nih, Bang Carol. Cek. Lagi nih. Ya, pusat runtuh listriknya. Pusat mati lampu. Ya. Hilangnya Pak Deki berbarengan dengan hilangnya listrik di Ponorogo, Ikhwan Fillah. Ya udah nih ada Bang Carol tuh. Ayo Bang Carol sekali-sekali diskusi yang agak kontradiktif dong sama Bang Juman nih. Jangan setuju-setuju dulu gitu Carol. Oh, saya yang banyak tidak disetujui kok saya. Ya udah coba ada yang topik apa lagi? Tuh tadi Bang Juman lagi ngebahas tentang surga versi Kristenan Islam. Oh, saya pikir yang indra keenam salah masuk saya mungkin atau gimana nih? Macam indra keenam. Saya dibaca di Mahabah TV indra keenam. Enggak, Bang, ini membahas tentang tadi saya pas masuk orang-orang pada membahas tentang surga, di mana seorang pendeta ya yang ada di Jepang, Pak Deki, itu mengatakan bahwa surganya Kristen itu tidak ada makan dan minum. Jadi di surga ngapain aja gitu. Berarti kelaparan lah. Iya, itu dia makanya. Padahal manusia itu kan dicipta lengkap dengan perangkat-perangkat yang Allah inginkan, Tuhan inginkan, sehingga ya disitulah manusia itu sempurna. Tapi Yesus minum anggur di situ. Nah itu sama dia. murid-muridnya. Memuji pun di sana kalau tidak ada jasad, kayak mana memujinya gitu ya? Bernyanyi, Ya, menari. itulah tidak tahu juga. Nantilah kalau sudah tahu kalau sudah di sana. Tapi ada di sekarang dalam. Kan bagaimana sekarang mengisi kemerdekaan loh. Jadi 17 Agustusan ya mengisi hari hidup ya untuk memilih yang produktif, memilih yang benar kan.
Itu Nah, yang justru saat ini yang justru harus dilakukan. ya justru karena itulah kemudian dari kacamata kitab suci dan iman inilah kemudian yang akan mencerminkan kemana arahnya kehidupan kita nantinya, kan gitu. Salah memilih agama, nah celaka nantinya. Oh, ya itu dalam kebanyakan saya dengar ya dalam penjelasan tentang agama ya, teristimewa agama Islam yang mengaku atau yang sangat apa mau dikata percaya diri atau apa istilahnya ya, yang sangat meyakini ya sangat meyakini sebagai agama yang paling sempurna, agama yang terakhir, paling sempurna, paling benar. Tapi memang ke dalam sejarah saat ini sesudah Islam masih ada Bahai gitu. Itu juga satu kontradiksi atau apalah. Gitu. Jadi kebenaran itu memang kudu wajib mengklaim dirinya sebagai kebenaran. Itu sudah pasti tuh. Jadi Tuhan sudah pasti mengklaim dirinya Tuhan. Nah, meski penyesat juga pasti akan mengklaim dirinya sesuatu yang bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, kita diberi oleh Tuhan akal yang membedakan kita dengan makhluk yang lain untuk menentukan ya sisi kebenaran itu seperti apa adanya, kan gitu. Jadi Islam ketika mengklaim dirinya adalah satu-satunya agama yang paling benar, itu harus dibuktikan kebenaran itu. Kalau dia mengatakan bahwa Tuhannya lah yang paling benar, harus dibuktikan itu. Kitabnya yang paling benar, harus dibuktikan itu. Jadi bukan hanya semata-mata slogan klaim semata, tetapi dibarengi dengan bukti. Nah, sama ketika yang tadi yang berdebat, dia katakan bahwa di surga itu tidak ada lagi kehidupan layaknya hidup di dunia seperti makan dan minum. Iya. Tapi kitabnya sendiri mengatakan ada. Nah, ini artinya bahwa antara kitab suci dengan yang mengimaninya itu berbeda. Ya kan bisa jadi yang di kitab itu dipandang sebagai apa? Perumpamaan atau kiasan gitu, gambaran begitu. Ada juga kan yang menganggap itu gambaran. Perjamuan makan minum itu perjamuan nikah anak domba diyakini sebagai kiasan gitu. Tapi ada juga kan yang gitu. Iya, betul. Itu salah satu alasan. Tapi ketika Yesus sendiri mengancam orang-orang yang hidup sesamanya, ancamannya itu larinya ke fisik malah. Adalah lebih baik jika matamu satu buta daripada nanti kamu masuk ke neraka dengan tubuh yang sempurna gitu loh. Artinya bahwa Yesus sudah sangat jelas mengajarkan bahwa di kehidupan kelak nanti ada jasad, ada ruh, itu lengkap. Seperti misalnya dalam Markus 9 ayat 49. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua. Artinya ya kehidupan berikutnya itu lengkap dengan jasad. Karena orang tidak akan masuk ke dalam neraka, tidak akan masuk ke dalam neraka sebelum kebangkitan. Pandangan eskatologisnya SSY dan mungkin juga Mormon kan begitu. Jadi ada masa bumi dan langit yang baru dan ada masa bumi langit dan baru dan orang-orang mendiami itu secara fisik memang. Dan di surga ya kalau dalam keyakinan saudara-saudara SSY ya di surga itu hanya ada 144.000 orang yang memerintah bersama Yehuwa begitu. Ya gitu gambaran atau keyakinan bahwa di alam sana itu ada secara fisik masih akan berlanjut gitu dengan tubuh yang baru. Ya, gitu. Kan janji Allah itu di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ya, termasuk Yesus kan mengatakan bahwa orang akan diupah sesuai dengan perbuatannya. Nah, berbicara mengenai manusia atau orang,
lalu kemudian kita kaitkan dengan perbuatannya, manusia itu berbuat tentu karena adanya kerjasama antara jasad dan rohani. Misalnya seseorang melakukan pemerkosaan. Pemerkosaan ini tidak akan mungkin jadi kalau orang tersebut hanya roh. Pasti ada jasad yang ikut terlibat di sana. Begitupun sebaliknya, kalau ada jasad, di sampingnya ada gadis yang belia, tapi jasad ini tidak memiliki roh, maka tidak ada keinginan atau hasrat untuk memperkosa gadis tersebut. Artinya bahwa ketika kita merujuk kepada kitab yang dianggap suci, bahwa Tuhan akan menghakimi, akan menghukum orang-orang sesuai dengan perbuatannya masing-masing, maka yang dihukum di sini ya yang melakukan. Siapa yang melakukan? Roh dan jasad. Itu sudah pasti. Begitupun kalau dia masuk ke neraka, maka itulah yang mendapat hukuman, jasad dan rohnya. Begitu juga ketika dia masuk ke surga, maka yang mendapat balasan ya harus kedua-duanya. Anda rajin ke gereja dan ajaran Anda adalah benar. Kelak nantinya yang ke gereja itulah yang mendapat upahnya. Siapa itu? Jasad dan juga roh. Yang ke gereja bukan roh saja, bukan jasad saja, tapi kedua-duanya. Begitu juga Islam. Ketika Islam itu adalah ajaran yang benar, kelak yang pergi ke masjid, yang melakukan amalan-amalan baik, tentulah dia yang akan merasakan itu, bukan cuma roh saja. Makanya kalau dikatakan bahwa itu adalah hiasan ketika Yesus mengatakan cungkilah matamu, saya rasa itu keliru. Karena yang akan mendapatkan imbalan adalah dia yang melakukan pekerjaan itu. Makanya manusia itu diupah sesuai dengan perbuatannya. Dan juga Yesus mengatakan perbanyaklah harta surga. Harta surga ini berarti berkaitan dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik itulah nanti yang akan mendapat upah kebaikan. Atau surga daripada yang diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang benar. Nah, makanya saya katakan kepada pendeta yang tadi, keliru besar. Kalau orang nanti bangkitnya ke surga itu cuma roh. Kemana jasad? Kemana dia yang teriak-teriak siang malam di dalam menyebut nama Tuhan? Kenapa hanya roh? Sementara roh tidak mampu melakukan apa-apa tanpa ada bantuan. Oh iya. Ya jadi harus siap-siap saja lah kita selagi di dunia ini. Entah ada tubuhnya nanti maupun tidak ada tubuh ya itu kan tetap harus siap-siap lah. Ya kalau memang ada tubuh nanti ya legowo lah, ya itu ditetapkan Tuhan, ada tubuh. Tapi kan kalau kita sudah berlaku benar, memilih yang tepat ketika di dunia ini, tidak mentuhankan, tidak mengilahkan ilah-ilah palsu atau ilah-ilah dunia ini saat hidup, pastikan di akhirat juga kan akan ada ganjaran yang indah kan. Entah ada Assalamualaikum. Kan gitu kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar. Itu sudah cukup benar. Ada tubuh. Ya kalau tuh kita sudah melakukan tindakan tepat di dunia ini, lalu di akhirat nanti tidak diberikan tubuh, tidak ada lagi tubuh, hanyalah roh. Ya berarti ya roh kita mengalami sukacita. Dan kalau tuh ketika kita sudah melakukan yang tepat dan benar di dunia ini dan ganjarannya di surga kita mendapatkan kembali tubuh dengan tubuh kemuliaan, ya berarti ya syukuri saja, pastilah kita akan mengalami menikmati tubuh kita nanti itu kan bukan lagi seperti kita menikmati tubuh di dunia ini. Pastilah kembali kenikmatan dan sukacita akan kita nikmati bersama tubuh kita tersebut. Begitu kan? Iya, jadi kalau misalnya yang dianggap tubuh kemuliaan itu adalah tubuh lain yang tidak berperan di dalam pengabdian terhadap Tuhan, itu berarti tidak adil. Karena yang mengabdi adalah tangan yang ini, kaki yang ini, kepala yang ini yang mengabdi kepada Sang Pencipta. Iya. Gitu. Jadi ada yang dimaksud kan orang-orang misalnya orang-orang yang terlahir mungkin cacat misalnya kan gitu. Jadi kalau tidak menurut bertangan, tidak berkaki. Ya, kalau kemudian menurut kalau dia di akhirat meninggal nanti kan ya berarti ya entah pemulihan macam apa yang akan dia alami ya, dengan tubuh yang baru, dengan tangan, organ-organ yang baru, atau seperti tadi saya katakan tidak dengan tubuh tapi dengan roh, memiliki roh yang bersukacita, ya tentunya terserah kita mengalami apa nantinya gitu. Ya, kalau menurut
pemahaman saya, tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang mulia. Dalam arti kata, tubuh yang terlepas daripada siksaan api neraka. Nah, kaitannya dengan orang yang cacat, ya itu akan dipulihkan oleh Allah. Ya, tidak mungkin mereka ini akan masuk ke dalam kerajaan surga dengan seperti itu. Tidak mungkin. Makanya di dalam ajaran agama Islam, orang yang buta, orang yang lumpuh, orang yang mendapatkan cacat gitu ya kan, kemudian dia ikhlas menerima apa yang diberikan oleh Allah itu upahnya adalah surga. Mereka ikhlas, taat, tidak membangkang, tidak mencelah, tidak menyesali diri, tidak mengumpat dan seterusnya terhadap nasibnya, maka mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan surga kelak. Nah, itu dalam ajaran agama Islam. Lalu kemudian kaitannya dengan tubuh kemuliaan yang tadi. Nah, tubuh kemuliaan yang dimaksud di sini kalau menurut pemahaman saya yang tadi itu, bahwa manusia bisa disebut mulia ketika manusia itu bisa masuk ke dalam surga. Nah, tubuh kemuliaan hanya diberikan kepada orang-orang yang menghuni surga. Tubuh kemuliaan ini maksudnya jasadnya, ruhnya yang tadinya berjuang menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha menjauhi larangannya, ya itulah yang disebut sebagai manusia yang mulia atau tubuh yang mulia. Bukan seperti ganti casing, dalam arti kata casing yang ada di muka bumi ini dihapuskan, dihilangkan, kemudian casing baru yang digunakan. Nah, namun kalau menurut definisi akal, bahwa manusia itu dibangkitkan tentu dengan jasad dan ruhnya. Kalau mengenai kekuatan, ya, kedahsyatannya sebagai pencipta, sebagai penghuni surga, itu jelas pasti berbeda dengan jasad kita yang ada di dunia ini. Dalam arti kata ya di-upgrade, ditambah limitnya gitu. Kalau yang sekarang voltasenya hanya 50, nanti di akhirat itu voltasenya jauh lebih tinggi. Karena alamnya juga berbeda, bukan lagi di alam, dimensinya berbeda maksudnya. Gurunda, Ya, ini hamba dapat satu bukti nih. Nanti bukti-bukti yang lain menyusul. Itu menarik, Gurunda. Ada di Matius 8 ayat 11. iya, itu tadi yang saya katakan. Matius 8 Oh gitu ayat. ya, udah ya. Matius 8 ayat 11. Lah itu Iya. kan makan ya di sana, Gurunda. Makan minum kan dia di sana. Nah, Oh, berarti ada Opsarion ada juga di sana, Opsarion. Adi ya, Opsarion apa tuh? Opsarion. Ayat berapa itu? Iktus Opsarion. Ya, siap. Nah, ini Gurunda apa namanya, kalau misalnya mereka makan berarti mereka mempunyai rasa lapar. Rasa lapar itu kan datangnya dari jasad. Iya. Nah, jasad berfungsi berarti di surga itu. Wah, ini Coba Pakai kalau kita berdebat dengan teman-teman Kristen, bagaimana kondisi Adam di Gan Eden kan gitu ya. Gan Eden itu seperti apa? Apakah ada pelarangan makan sesuatu? Artinya ada hal yang dilarang makan tetapi yang lain tidak. Berarti di sana sudah ada makan dan minum kan? betul. Lalu kemudian mereka mengatakan Gan Eden itu bukan di surga. Tapi di mana? Tapi di bumi. Nah, kalau surga itu apa? Ya nanti di bumi ini juga. Apa itu? Ya sama dan Gan Eden. Berarti balik lagi. Yesus mengatakan paradiso. Paradiso itu apa? Firdaus. Firdaus itu apa? Jannah. Ya sama aja. Bagaimana Adam? Apakah ada larangan makan? Ya silakan menikmati semua sesuka hatimu. Tapi satu pohon jangan kamu makan. Artinya di sana memang sudah ada makan dan minum. Nah Adam, apakah di sana punya jasad? Punya. Ketika dia makan buah ilmu pengetahuan, mereka seketika tahu jasad mereka dalam keadaan telanjang. Berarti sudah punya jasad, bukan hanya ruh. Kan kalau hanya ruh, bukan manusia namanya, hantu. Dan kalau sudah cuma jasad, bukan manusia namanya, tapi mayat. Nanti dikatakan manusia kalau dua hal ini, unsur ini berpadu menjadi satu. Tohih, Gurunda. Iya. Tohih. Di luar konteks itu melanggar akal. Kode etik akal tidak dipakai berarti. Tohih. Apalagi Bener. dibantu dengan dalil-dalil. Aku berkata kepadamu pula bahwa orang akan datang dari timur dan barat, lalu mereka duduk makan di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan saya. Siapa kata siapa tuh? Kata Yesus. Kristen Yesus yang ngomong itu.
Kristen mengimani yang mana? Oh tidak, kami Assalamualaikum. seperti malaikat. Waalaikumsalam. Nah, melanggar berarti anti terhadap ajaran Yesus. Itu poin Iya. yang sangat-sangat jelas tuh. Ngarang-ngarang. Itu sakti itu ayat itu. Matius 8 ayat 11 emang Gurunda. Iya, banyak kok dalilnya. Lukas 22 ayat 29 sampai ayat 30 juga nyata kok dikatakan seperti itu. Lukas 22 ya. Iya. Di akhir-akhir ayat tuh. Belum lagi ketika kita berbicara bagaimana Yesus menjanjikan 100 istri. Itu buat apa coba? Yo, Tuhan roh. Lukas ayat-ayat terakhir. Ini sampai 71 Gurunda. Bentar. Lukas 22 ayat 29 kali. Coba Oh, dicek. Lukas 22. 29 ayat 30, ayat 30 coba. Bahwa kamu, ini yang 30-nya. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Sohih. Sama Yesus Apa ini yang mau makan. dihakimi di situ kan? Kalau tidak ada jasad dan ruh. Yo. Tadi maaf mau ikut ngomong. Ustadz Juma tadi menurut Pak siapa tuh yang dari Jepang? Pak Deki. Pak Deki itu katanya ntar di surganya itu cuma nyanyi doang. Mengagungkan Tuhan. Jadi ngapain coba? Gak mungkin. Nah itu ayatnya ada kan? Polanya sederhana gini. Polanya gini sederhananya, secara akal, secara ilmiah gitu. Bayi ketika dia lahir, apakah sudah ada roh? Ada. Apakah tahu baik dan buruk? Tidak. Apa penyebabnya? Karena unsur pengetahuan manusia itu didukung oleh biologis. Orang tidak tahu baik buruk tanpa ada dukungan biologis. Itu artinya bagaimana dengan pemahaman akal terhadap Yesus itu sendiri? Sejak kapan dia menjadi Tuhan? Apakah pada saat dia bayi? Sejak kapan dia tahu tentang apapun yang berkaitan dengan kenabiannya, kerasulannya, pengutusannya, mesiasnya dia? Apakah sejak dia bayi? Tidak. Nanti dia tahu ketika dia dewasa, ketika dia remaja. Artinya, sosok Nabi pun seperti itu, apalagi kita manusia biasa. Jelas kan? Jadi belum ada bayi yang lahir seketika tahu baik dan buruk. Gitu. Begitu banyak manusia usia 5 tahun menghafal 30 juz Al-Quranul Karim. Coba secara detail ditanyain tentang hukum-hukum. Ngerti enggak dia? Kan tidak. Membuktikan bahwa ya jasad manusia itulah penyempurna daripada kesempurnaan makhluk bernama makhluk manusia itu. Kalau cuman roh itu bukan kesempurnaan, sama dengan malaikat berarti. Sama dengan makhluk biasa. Tapi ketika ada jasad, di situ ada akal, maka sekonyong-konyong kesempurnaan akal ditopang dengan roh, maka manusia itu bisa merasakan dan bisa berkarya. Begitulah surga. Makanya di surga itu semua manusia itu seumuran. Gak ada yang bayi, gak ada yang kecil, gak ada yang lebih tua. Seumuran. Sepadan kita untuk merasakan pembalasan daripada upah yang kita lakukan. Itu hukum akal itu seperti itu cara kerjanya. Gitu. Wah, jadi kalau ada yang mengatakan menari-nari, kayak mana mau menari-nari? Nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi kayak mana mau nyanyi? Terus mereka dikatakan mereka berbaris dengan menggunakan pakaian putih. Kayak mana itu roh mau pakai pakaian putih? Kayak mana mereka roh itu berbaris-baris? Coba. Gimana coba? Kitab Wahyu itu dikatakan mereka berbaris kok. Kayak mana itu? Dengan menggunakan pakaian putih. Gimana lo pakai pakaian? Jatuh lah bajunya ke tanah. Tembus, hologram. Makanya teman-teman kita Kristen itu, mereka Kristen itu lebih mengedepankan pengajaran Paulus daripada pesan-pesan Yesus yang ada di kitab mereka. Sohih Gurunda. Ya. Ini Saul Tarsus saja dikristusin lah, nggak usah Yesus. Tanggung. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan kehendak bapakmu itu. Coba kita lihat teman Kristen. Ibadah minggu atas kehendak siapa? Nyembah Yesus atas kehendak siapa? Tidak sunat atas kehendak siapa?
Makan babi atas kehendak siapa? Coba. Bapaknya, siapa bapaknya? Yang mengaku, akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Siapa itu? Paulus. Saul Tarsus. Makanya Yesus itu mewanti-wanti, waspadalah akan datang kepadamu. Mu siapa ini? Orang-orang yang hidup sesama Yesus, murid-muridnya Yesus. Mu itu adalah orang yang sejaman Yesus. Waspadalah akan datang kepadamu serigala nyamar seperti domba. Serigala ini siapa? Non-Yahudi. Siapa yang menyamar non-Yahudi? Siapa yang menyamar Yahudi? Siapa yang menyamar sebagai pengikut Yesus? Saul orang Tarsus, Gurunda. Siapa lagi coba? Nah, itu dia. Kalau kita melihat di dalam Matius 23 ayat 15, di situ ya, ciri khas daripada penyesat pengajar palsu, serigalanya itu tidak bisa kita pungkiri lagi. Kamu menyeberang lautan, kamu melewati daratan hanya untuk menyesatkan untuk mentobatkan satu orang. Dan ketika kamu mentobatkan satu orang, orang tersebut akan jauh 2 kali lipat lebih jahat daripadamu. Siapamu di situ? Siapa yang mentobatkan orang, yang mengaku mentobatkan orang? Siapa yang nyebrang lautan ke sana kemari, ke Tarsus, ke Antioquia, kemana-mana memberitakan tentang Yesus, tentang Mesias? Siapa yang menjelajahi daratan? Kemana-mana sampai dia rebah ketika dia menuju ke Damsyik mendengarkan suara. Siapa yang menuliskan dan mengaku ketemu Mesias di dalam bilik penjara? Siapa itu? Siapa yang mengaku ketemu Mesias di padang gurun? Itu siapa? Sementara Yesus mengatakan, jika ada yang mengatakan, aku melihat Mesias di sini, aku melihat Mesias di situ, jangan kau percaya. Jadi kalau ada sekarang yang mengaku mu'alaf karena bertemu dengan Mesias, kata Yesus, jangan kau percaya. Itu nyata itu. Jadi kalau ada yang ngarang-ngarang, wah, mu'alaf jadi murtad, kenapa? Didatangin Yesus. Wah, lupa dia baca kitab. Lupa dia baca daripada pesan-pesan Yesus dalam kitabnya orang Kristen. Yesus sendiri mengatakan, jika nanti ada orang yang datang kepadamu, lalu berkata, aku melihat Mesias. Siapa Mesias? Yesus. Aku melihat Yesus di sini. Aku melihat Yesus di sana. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Kenapa tidak boleh percaya? Karena Yesus mengatakan, sedikit lagi aku akan kembali kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Kata dia. Nanti kedatangan keduanya di akhir zaman. Bukan setelah dia naik ke setelah dia tantang-menteng 40 hari setelah kebangkitan naik ke surga. Kemudian tiba-tiba ada yang ke Damsyik ketemu Yesus. Loh, itu kedatangan keberapa kalinya? Kedatangannya yang kedua nanti di akhir zaman. Bukan yang pada saat orang itu ke Damsyik. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Loh, katanya kamu datang nanti di akhir zaman. Kok datang di abad pertama? Gimana sih? Bohong aja lo. Kan gila. Yang datang siapa? Roh penghibur. Bukan aku. Roh penghibur tidak akan datang kalau aku belum pergi. Lawong. Yang datang kok kamu, gimana sih? Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus roh penghibur, penolong lain. Dan penolong itu tidak akan datang sebelum aku pergi. Begitu dia terangkat ke surga, 3 bulan kemudian, nongol dia di Damsyik, ketemu dengan seseorang. Siapakah kau Tuhan? Akulah Yesus yang kau loh. Katanya lu mau pergi. Dan kamu tidak akan datang lagi. Yang datang adalah sosok penolong lain. Tapi kok situ ngaku Yesus juga? Yang mana yang benar nih? You yang mengatakan di akhir zaman nanti datang kedua kalinya, atau yang rebah di Damsyik itu? Ayo, yang mana yang bohong ini? Yang ngaku-ngaku sujud dalam tahajudnya lalu kamu datang? Atau you yang bohong? Yang mana yang bohong ini? Yang ngaku-ngaku puasa 40 hari, pada saat hari ke-40-nya mimpi ketemu kamu. Yang mana yang bohong? Yang mimpi ketemu kamu atau kamu? Ayo, itulah gunanya kita beragama. Pesan Yesus pada murid-muridnya. Kasihi Allahmu dengan akal sehatmu, akal budimu. Maksudnya apa? Ketika ada datang seorang pengabar, pembawa berita, ngaku-ngaku dia sebagai pembawa kebenaran. Tanya, pelajari dengan akal. Apa berkesesuaian dengan ajaran saya? Karena Yesus mengatakan, roh penghibur itu akan datang dan dia akan mengingatkan kamu tentang apa yang pernah aku ajarkan kepadamu. Nah sekarang, apa pernah Yesus mengajarkan untuk menyembah kepada dirinya? Apa pernah Yesus itu mengajarkan dirinya untuk jangan sunat? Apa pernah Yesus mengajarkan makan babi? Enggak pernah kan? Terus ajaran dari mana sekarang? Kita diingatkan oleh siapa? Ajaran siapa diingatkan orang-orang ini? Jika engkau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu.
Ini ajaran siapa yang diingatkan kepada kita? Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Ini ajaran siapa yang diingatkan lagi kepada kita? Sementara para nabi termasuk Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan kalau kita lebih jauh ya menggali kebenaran. Di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai ayat 33. Perjanjian lama, perjanjian baru. Itu sudah paten terhadap Bani Israel. Apa perjanjian lamanya? Aku akan membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Tergenapin? Tergenapin. Terlaksana? Yes. Perjanjian barunya yang mana? Ayat 33 dari Yeremia 31. Apa bunyinya? Aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Kepada batin setiap Bani Israel. Jadi perjanjian barunya Allah bukan kitab yang sudah dikanon. Bukan Lukas, Markus, Matius. Bukan. Perjanjian barunya Allah adalah Taurat. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Itu perjanjian barunya. Sehingga kalau ada Bani Israel yang ingkar terhadap Torah, maka dia mengingkari perjanjian barunya Allah. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Yesus itu ingkar terhadap perjanjian barunya Allah, yaitu hukum Taurat? Tidak. Jangan kau menyangka, kata Yesus, aku datang meniadakannya. Aku datang untuk menggenapin. Nah, ini orang yang menggunakan kacamata kuda, membaca dalil itu mengatakan, menggenapi itu yang menghilangkan yang tadinya halal, dan tadinya haram menjadi halal. Yang tadinya sunat kulub menjadi sunat menjadi sunat rohani itu. Itulah mereka yang menggunakan kacamata kuda dalam mengkaji kajian ajaran-ajaran para nabi. Jadi perjanjian barunya Allah, Taurat. Dan itu mengikat Bani Israel, termasuk Yesus. Jadi kalau ada yang mengajarkan kemudian di luar daripada ajaran Yesus, hati-hati. Yesus mengatakan gini, dia akan datang menggunakan namaku, menjual namaku. Sehingga saya pun menegaskan, meski kamu bermujizat dengan namaku, bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, mengusir rentenir demi namaku. Tapi kalau kamu tidak melakukan kehendaknya Bapa, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan Yesus mengusir. Yesus mengatainya, mengstempel jidatnya dengan pembuat kejahatan. Kurang apa lagi coba? Jadi tadi ada pernyataan, ya nantilah di akhirat kita lihat, kata dia. Berarti dia tidak mengindahkan nasihat Yesus. Kasihi Allahmu dengan segenap akal budimu. Apa itu mengasihi Allah? Nah, jelas mengasihi Allah jangan asal-asal. Kalau mengasihi Allah menurut Islam itu jelas. Apa itu? Taat kepada Allah. Bagaimana dengan Yesus? Apakah mengasihi Allah itu artinya juga taat kepada Allah? Yes. Tidak diragukan lagi. Jika kamu mengasihi Allah, maka engkau akan mendengarkan firman-Nya. Maka engkau akan melakukan firman-Nya. Sama. Jika engkau mengasihi aku, kata Yesus, maka engkau akan melakukan perintah. Jadi mengasihi Allah, ya mengikuti perintah Allah. Mengikuti perintah Yesus. Apa perintah Yesus? Apa perintah Yesus kira-kira? Kita ambil contoh. Perintah Yesus dalam hal apa? Dalam hal bertuhan. Coba. Apa perintah Yesus dalam hal bertuhan? Ini dulu. Kok jadi saya yang berkhutbah di sini ya? Bentar. Ini aduh, nggak bisa mute. Berapa orang dekat ke pusat? Satu orang. Oh, ya. Perintah Yesus, kenalah Allah satu-satunya yang benar. Berunda, Yohanes 17 ayat 3. Nah, itu dia. Nah, sekarang kaidah mana? Sipong noise. Aja mood, oi. 500. Sekarang tolong di-mute itu yang ribut-ribut. Bong di mute, Bong. Sekarang kaidah agama mana yang sejalan dengan Sorry. Coba. Kaidah mana yang sejalan dengan perintah Yesus ini? Udah jelas? Atau Islam? Udah jelas para umat yang berserah diri. Muslim. Di dalam Islam, Gurunda. Nah, makanya ketika Yesus itu terangkat dia
Sebelum terangkat ke surga, apa kata Yesus? Sebelum terangkat ke langit, apa kata dia? Aku tinggalkan damai sejahtera untukmu. Apa damai sejahtera itu? Damai sejahtera itu hanya diperoleh oleh orang yang berserah diri. Nah, apakah hanya Islam yang berserah diri? Apakah hanya Islam yang damai sejahtera? Tidak. Orang-orang di luar Islam juga berserah diri. Apakah damai menurut mereka? Jelas. Mereka yang senantiasa bernyanyi, malam kudus, sunyi senyap. Apakah mereka merasa damai dengan itu? Damai. Apakah merasa nyaman mereka berangkulan dengan Yesus? Merasa nyaman. Sekarang masalahnya adalah mengasihi Allah itu dulu. Apakah kita sudah benar dalam mengasihi Allah? Sehingga melahirkan sebuah kenyamanan. Melahirkan sebuah damai sejahtera dalam kehidupan ini. Oh, saya nyaman. Karena setiap saat saya berdoa dalam nama Yesus. Oke. Apakah ada perintah Allah seperti itu? Apakah ada perintah Allah? Tidak ada kan? Dalam semua kitab yang ada, ada itu. Jadi jangankan menyeruh atau berdoa dalam nama Yesus. Orang yang berdoa dalam pohon, dalam nama pohon. Orang yang menyembah di dalam nama seekor sapi sekalipun. Mereka akan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Tapi apakah seperti itu polanya? Tentu tidak. Makanya para nabi mengatakan, kamu akan melihat dari buahnya. Dari buahnya lah kamu akan melihat mereka. Orang dalam bercerita agama, semua agama itu baik. Tapi baik tidak cukup untuk menemukan sebuah kebenaran. Hindu, Buddha, baik. Kristen, baik. Tapi apakah benar? Tentu tidak. Karena kebenaran itu absolut. Apa absolut itu? Benar menurut wahyu, benar menurut akal. Nah sekarang, siapa kitab yang betul-betul diserahkan, dinuzulkan dari Allah berdasarkan pewahyuan? Ini penting untuk dikaji. Wahyu itu apa sih? Apakah ketika ada perintah, kemudian ada larangan, kemudian ada pengakuan, lantas kemudian kita mengatakan itu adalah wahyu? Tidak. Yang mengatakan dirinya wahyu adalah wahyu itu sendiri. Itu pasti. Makanya saya katakan, yang mengatakan dirinya Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Yang mengatakan dirinya Nabi adalah Nabi itu sendiri. Meski iblis pun akan mengikuti itu. Iblis bisa ngaku Nabi. Iblis bisa mengaku Tuhan. Iblis bisa mengaku kalamullah dan seterusnya. Bisa. Karena itulah kemudian Allah memberikan akal kepada manusia. Makanya saya katakan tadi, wahyu dan akal. Gitu loh. Kalau cuma wahyu, buku Tatang Sutarma juga bisa diklaim sebagai wahyu. Buku Prambon juga bisa, daftar menu-menu makanan juga bisa disebut sebagai wahyu. Tapi apakah benar itu adalah wahyu? Nah, ini penting untuk diketahui. Karena itulah kemudian kristolog itu harus bisa memahami. Jangan hanya satu sisi kitab. Dalam kitabnya Bani Israel disebut bahwa jika di tengahmu ada seorang pengantar wahyu, ada seorang nabi, maka aku sang pencipta alam semesta akan berbicara kepadanya melalui penglihatan nabi tersebut dan juga melalui mimpi nabi tersebut. Nah sekarang kita sudah bisa mengetahui nih. Kita yang bukan nabi, bukan rasul, bukan orang yang hidup sesama dengan nabi dan rasul tersebut, kudu aja bisa memfilter mana nabi, mana yang nabi palsu. Kan gitu. Nah apa nabi ini? Oh ternyata dia adalah duta Tuhan untuk menyampaikan risalah. Untuk menyampaikan aturan main. Untuk menyampaikan hukum. Kalau dia bukan nabi, terlontar dari mulutnya perintah-perintah, apalagi perintah itu bertentangan dengan perintah Tuhan, itu sudah pasti perpanjangan tangan setan atau iblis. Itu sederhana tuh menguji wahyu itu. Aku dipilih dari sejak rahim ibuku. Ayo, kita telaah dengan akal. Apakah betul itu adalah wahyu? Bagaimana pola kehidupan dari orang yang mengatakan itu? Oh, dia dipilih menjadi rasul dari sejak rahim ibunya. Coba tengok perilakunya.
Apakah pada masa dia ada sosok nabi yang datang kepada Bani Israel? Ada. Bagaimana tipikal dia pada saat itu? Yang mengaku dirinya diutus menjadi rasul dari sejak rahim ibunya, apa kelakuannya? Dan sedekat apa dia terhadap nabi yang betul-betul nabi pada masa itu? Bersahabat, berteman, adik kakak, guru dan murid, murid dan ustazah, atau dia adalah seorang rabi dan juga sebagai pengikut, atau dia justru musuh dari nabi itu sendiri? Ayo. Ngaku rasul dari sejak rahim ibu. Kelakuan gak becus. Kerjanya hanya menjagal. Menjagal muridnya nabi, menjagal ajarannya nabi. Terus aturan main yang dia gunakan, yang dia sebarkan, yang menyesatkan banyak orang itu aturan dari mana? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini dari mana informasinya ini? Siapa narasumbernya? Yang membentuk narasinya siapa? Lalu yang mengajarkannya ini siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ada ratusan poin yang harus dijawab di situ. Pertama, kapan si rasul yang dipilih dari rahim ibunya ini ketemu dengan Yesus dan menganiaya Yesus? Itu aja dulu. Itu sudah gugur. Artinya, mau dia nabi kek, dia mau rasul kek, ngaku dipilih dari sejak rahim kek, ngaku murid dari Gamaliel kek, atau apapun itu, intinya ajarannya bukan wahyu. Kalau ajarannya bukan wahyu, berarti tidak bisa dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan keberagamaan. Kenapa? Nabi Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Torah, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah sekarang, kan udah bertobat dia. Dia kan udah bertobat dari kejahatannya. Bertobat nenekmu kiper. Kok Tuhan bertobat? Bukan Bang. Ini guru saya ini yang nongol nih. Pendeta Martin Dale. Jadi tidak ada itu bertobat. Tidak ada bertobat. Justru dia jauh lebih hebat kejahatannya daripada sebelum dia mengaku mengajarkan ajaran Kristen. Nggak ada bertobat. Kalau dia membunuh semuanya orang, membunuh secara jasadnya manusia yang ada pada masanya, orang-orang itu akan mati syahid. Tapi sekarang yang dibunuh oleh dia siapa? Jasadnya atau rohnya? Atau akal pikirannya? Akal pikirannya, Bung, yang dibunuh. Kalau yang tadinya hanya membunuh jasad, membunuh pengikut, memburu pengikut, mereka yang menjadi korban ini mati syahid mereka. Tapi ini yang korban miliaran manusia, yang dibunuh akalnya, Bung. Sampai mereka tidak bisa membedakan antara garpu dengan sendok, bayangkan. Antara pengutus dengan utusan nggak bisa lagi mereka. Mereka sudah paku mati hati mereka. Dibunuh, akalnya dibunuh, hatinya dibunuh. Siapa pembunuhnya? Yang tadi mengaku bertaubat. Masya Allah. Coba Anda sekarang, ketika ada seruan di dalam kitab mereka, jangan gunakan bahasa Indonesia. Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Tanya kepada mereka yang mati akal dan mati hati ini. Yang diseru oleh Yesus itu siapa aja? Coba tanya. Mampu ndak akalnya itu hidup? Mampu ndak hatinya hidup untuk menjawab itu? Nggak bisa mereka jawab. Siapa yang diseru Yesus di situ? Bahwa Tuhan itu satu. Nggak mampu. Iman Kristen. Ya, iman Kristen itu kan sudah tidak lagi. Iman Kristen itu kan sudah tidak lagi menggunakan dengan akal sehat. Jadi bagaimana lagi kita mau Nah sekarang gini. Baik, Pendeta Martin. Sekarang begini. Orang-orang yang dibunuh ketika dia menjadi penjaga, hukumnya syahid mereka tuh. Sekarang orang-orang ini yang tidak menggunakan akal sehat, ketika dia mati kekal nanti, di neraka kekal apa tidak? Kekal. Berarti bukan bertaubat dia itu. Jangan katakan, oh dia sudah mengganti nama, bukan Saulus lagi, tapi Pak Paulus. Oh jangan bilang gitu. Itu bukan bertaubat. Justru dia telah melantik dirinya menjadi bapaknya iblis. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ayo, sekarang ke gereja, menyanyi jingkrak-jingkrak. Itu atas keinginan siapa? Ya kata Pak Logos tadi malam kan, hukum Taurat kan sudah tidak lagi berlaku. Perjanjian lama kan sudah tidak lagi berlaku. Nah, ini kalau lagi yang mau diimani. Ini kalau punya murid selalu terlambat, ini gini.
Perjanjian baru Allah itu justru hukum Taurat itu. Perjanjian, dengar. Perjanjian lama Allah, Bani Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir. Perjanjian baru Allah itu adalah hukum Taurat dan juga Injil. Perjanjian akhirnya Allah adalah Al-Qur'anul Karim. Selesai. Sohe. Iya dong. Mana pendeta nih? Gak ada pendeta ya? Itu Martinale itu. Martinale KW itu Gurunda. Siapa yang cari pendeta? Siapa? Saya ini seniornya pendeta loh. Saya Bang. Ini Martinale yang paru-parunya sisa satu itu. Aro. Yang lagi viral ya. Oh, siasa potong ya. Siapa ini? Siapa ini? The Sulmi. Halo Bang. Masuk. Siap. Salam kenal Bang. Saya pendatang baru. Apa? Pendatang baru. Muslim atau saudara kita dari Tritunggal? Insya Allah Muslim. Alhamdulillah. Tadi ngakunya pendeta baru. Enggak, saya cari itu pendetanya mana nih biar seru gitu. Oh. Kasih link tuh di grup Terus WA. ini ada Stefani Natania, ini siapa ya? Itu adik kita Okta Haryanto lagi otak-atik Bible itu. Dia itu Muslim. Pendatang baru. Saya. Oh siap. Oke. Ternyata Muslim Jadi, dia itu. sedikit lagi sahabat-sahabat sebelum saya pamit ya. Mau kemana Bang Jo? Udah maghrib di sini, mau balik ke rumah juga, mesti di kantor. Oh iya, di sini udah mau maghrib juga nih Bang. Sering nggak mendengarkan pengakuan sahabat-sahabat dari Kristen itu bahwa siapa yang mengajarkan kamu bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, bahwa dia adalah Allah sendiri? Mereka akan menjawab gini, lah itu Yesus selalu mengaku aku dan Bapa adalah satu, ya kan gitu ya. Dan dia selalu mengaku sebagai anak Allah. Bahkan Yesus itu mereka katakan mengaku Allah itu sendiri. Di mana dia mengatakan itu? Alfa dan Omega. Ya. Nah, bagaimana untuk menjawab ini? Sederhana kan. Sini mah guru-guru saya semua. Jadi di dalam Yesaya 44, Yesaya 43, Yesaya 44 di situ jelas dikatakan bagaimana posisi Sang Pencipta alam semesta. Nah, lalu kemudian Yesus itu di dalam Yohanes 17 ayat 8 mengaku sebagai penyampai firman. Ya kan? Sementara penyampai firman ini itu dilantik oleh Allah di dalam Mazmurnya Daud. Seperti di dalam Mazmur 8, kemudian Mazmur 82 ayat 8, ayat 7, ayat 6. Di situ dikatakan bahwa aku Allah berfirman bahwa ya ini dilantik, kamu adalah Allah. Coba. Kamu adalah Allah. Aku Tuhan, aku sendirilah Allah. Berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Nah, artinya bahwa ketika Yesus dituduh oleh orang-orang Yahudi menyamakan dirinya, menyetarakan dirinya, menyamai dirinya dengan Allah, Yesus sudah benar di situ dengan mengaku, wahai Bani Israel, bukankah di dalam kitabmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Apa kode pembenarannya? Mazmur 82 ayat 6. Kan gitu ya? Aku sendiri firman. Kamu adalah Allah. Artinya orang yang diserahi tugas menyampaikan firman, dia adalah Allah. Nah, bagaimana saat dosa juga memberikan kedudukan yang sama kepada Rasul. Jelas itu. Makanya ketika Rasulullah Muhammad SAW membacakan surat Taha ayat 14, dia pun dengan lantang mengatakan innani ana Allah. Kenapa seperti itu? Karena dia adalah penyampai firman. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus mengaku Tuhan, hanya 1, 2, maksimal 3 ayat di mana ada indikasi
5% di situ ada muatannya. Kalau kita menggunakan akal menggunakan akal yang sudah mati 99%, artinya tinggal 1%, itu akan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi dalil-dalil pengakuannya Yesus bahwa dia bukan Tuhan itu bergejibun. Nah, karena itulah kemudian sahabat-sahabat sekalian, ada yang mengatakan Yesus itu mengaku Allah. Itu bullshit, bohong, dusta. Tapi pertanyaannya kemudian, kenapa orang-orang ini sangat kuat mempercayai kalau Yesus itu adalah Allah? Padahal dalilnya itu tidak ada, boleh dibilang. Nah, itu tadi. Kata Matius 23 ayat 15 itu tadi. Kamu menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan seorang, kemudian orang yang kamu tobatkan ini tidak akan lolos dari api neraka, dan bahkan dia akan jauh 2 kali lipat lebih jahat daripada kamu. Itulah yang terjadi sekarang. Diingatkan, dia tidak akan melakukan perbaikan terhadap imannya, kecuali hanya Allah yang memberikan hidayah. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, Yesus itu mengaku Nabi, mengaku Allah, karena dia adalah penyampai firman. Mazmur 82 ayat 6. Dengan Yohanes 10 ayat 34. Yohanes 10 ayat 35-36. Saya kira demikian dari saya, sekedar tambahan saja. Ini juga adalah titipan materi dari netizen kaitannya dengan Mazmur 82:6 ini. Itu adalah sesuatu informasi yang sangat valid dan patut kita memahaminya agar seru ayat itu Gurunda, seru itu. Ya. Jadi ketika ada serigala lagi datang, dikasih ayat ini bahwa Yesus sah mengaku Nabi, mengaku Allah, Musa juga, Harun juga, Daud juga, Salomo juga, termasuk Yesus dan juga Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad SAW. Demikian dari saya para sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang menambahkan yang dibilang Gurunda Zuma itu apa sih perbedaannya Saul Tarsus dengan nabi-nabi yang kita muliakan? Ini bisa kita lihat dalam biblosnya sendiri, Ivan Villa. Dalam 2 Korintus 11 ayat 17 sampai 18 di situ Saul Tarsus berkata, "Aku berkata bukan karena kehendak Tuhan, tapi karena kehendakku sendiri." Ini sangat berbeda dengan rasul-rasul yang kita muliakan, Ivan Villa. Bisa dilihat di pertama, An-Najm ayat 4 lah, Rasulullah SAW. Dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, Rasulullah. Sekarang kalau misalnya kita lihat Isa alaihissalam, Yohanes 12:49-50. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan tuh. Bukan dari kehendak sendiri. 2. Sekarang kita yang ketiga. Nabi Daud alaihissalam di 2 Samuel 23 ayat 2. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Firman-Nya ada di lidahku. Firman-Nya Allah ada di lidahnya Nabi Daud. Udah 3. Sekarang yang terakhir Nabi Musa. Keluaran 4:11 ayat 12. Aku, yakni Tuhan, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan menuntun engkau apa yang harus kau katakan. Bukan dari kehendak sendiri, tapi Allah menuntun lidahnya Nabi Musa. Ini loh, ini yang membedakan Saul Tarsus dengan nabi-nabi yang benar. Begitu. Jadi lengkap sudah. Enggak. Pelengkapnya ini, Iwan Villa. Si kerusakannya Saul Tarsus ini adalah deklarasi dari dirinya sendiri. Dalam monoteis itu deklarasi itu penting. Kita bisa lihat di 2 Korintus 11 ayat 7. Di mana ada iblis di dalam dagingnya Saul Tarsus. Ngaku dia udah. Mau apa lagi coba terhitung? Mau apa lagi? Dia udah ngaku, ya kita amini saja. Dan dableknya bapak-bapak gereja memasukkan itu ke dalam biblos kalian. Ya itulah yang kita pakai sebagai pembuktian keimanan kalian berangkat dari mana. Sekian yang bisa hamba tambahkan.